Perkenalkan, saya Nuraini Septianingrum, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari Universitas Lampung. Kali ini saya akan membagikan praktik pengalaman mengajar saya dengan model problem based learning. Silahkan simak videonya sampai akhir ya. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Oke, mulai lagi kita akan belajar fisika ya. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oke, silakan Pak Is. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar fisika hari ini, ada baiknya kita berdoa menyelesaikan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Pak Is. Oke, bisa absen dulu ya hari ini. Semuanya hadir ya, sepertinya. Oke, baiklah, udah siap belajar? Ya. Terima kasih. Yuk, kita mulai belajar hari ini. Tapi sebelum belajar nih, punya kuat motivasi nih. Siapa yang mau bacain? Saya. Oke, silakan mutakin. The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. Apa tuh artinya? Hal yang indah dari belajar itu adalah tidak ada orang yang bisa mengambilkan ilmu dari kamu. Oh iya, betul. Jadi kalian tuh harus menuntut ilmu ya, karena ilmu itu nggak ada seseorang pun yang bisa mengambilnya dari kamu. Yuk, kita belajar hari ini agar ilmunya nanti dapat berguna bagi masa depan kalian ya. Oke. Nah, siapa yang di sini pakai kacamata? Oke, coba deh, Miss mau tanya Revano. Revano, kenapa sih pakai kacamata? Soalnya kalau lihat jauh nggak jelas. Oh, lihat jauh nggak jelas. Iya, oke deh. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kacamata ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan baca berita, diskusi kelompok, juga melakukan penyelidikan sederhana untuk menganalisis hubungan kuat lensa kacamata dengan jarak pandang penderita miopi dan hipermetropi. Seperti itu. Nah, yuk baca nih berita hari ini. Boleh di-scan barcode-nya. Ini sudah kirim juga di Telegram ya. Boleh dibaca dulu. Miss kasih waktu 5 menit ya. Oke, sudah semua membaca? Sudah selesai? Oke, kelompok mana dulu yang ingin memberi pendapat? Ada yang ingin memberi pendapat? Ya, dari kelompok sini dulu. Apa yang sudah kamu temukan, fenomena yang sudah kamu temukan mengenai berita yang sudah kamu baca tadi? Sejak pembelajaran daring atau online kita menggunakan gadget terus. Jadi mata kita jadi kena efek, jadi mata kita juga bisa. Iya, betul. Jadi beritanya tadi tentang gangguan mata ya, karena pembelajaran daring. Tuh. Nah, menurut kelompok ini nih kita salah satu alat bantu untuk gangguan pada penderita rabun gitu ya, apa nih? Kacamata ya. Kacamata merupakan salah satu alat optik ya yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ada yang tahu bagaimana cara kerja kacamata? Belum ya? Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja kacamata supaya penderita miopi dan hipermetropi dapat tertolong dengan kacamata tersebut gitu ya. Nah, Miss kemarin sudah bagi kalian dalam kelompok dan sekarang semuanya sudah duduk dalam kelompok masing-masing ya. Nah, di sini Miss juga akan bagikan LKPD untuk sebagai panduan kalian untuk melakukan penyelidikan sederhana. Nah, nanti kalian bisa tulis nih rancang percobaan dengan variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikatnya gitu ya. Masih ingat ya variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat itu yang seperti apa aja?
Kalau kita mau lakuin percobaan berarti harus ada variabel bebas terikat sama kontrol ya. Nah, kalau lensa kacamata berarti kaitannya sama jarak pandang kan ya. Kalian kan pasti pernah dengar minus gitu ya. Teman kalian minus, ada juga mungkin guru kalian atau nenek kalian yang plus gitu ya. Nah, kira-kira buat cari tahu nih hubungan antara kuat lensa sama jarak pandang, kira-kira variabel bebasnya apa? Kuat lensa kacamata. Oke, jadi coba rancang percobaan dengan variabel bebasnya kuat lensa kacamata. Kemudian terikatnya betul jarak pandang. Mencari orang yang sepertinya menderita miopi atau enggak sisi miopi. Setelah itu kita akan menaruh objek di depannya dan dia akan jalan ke belakang untuk melihat tanpa kacamata dengan pandangannya. Oke, baik. Berarti kalian harus butuh alat ukur ya? Iya. Ya, kira-kira alat ukurnya alat ukur apa? Meteran, boleh. Kalau mulai kurang berarti Nah, bro. tidak ada kalau pas ini kayak gini doang. Wah, berapa nih? 108. Oke, hampir 2 meter ya. Boleh silakan mulai dicoba untuk ngomong ini. Lu nggak pakai kacamata? Nggak penting. Semuanya sudah mendapat data? Baiklah, kalau semuanya sudah mendapat data, silakan kalian analisis datanya dan jawab pertanyaan pada RKPD agar dapat menemukan kesimpulan. Hasil pengamatan bagaimana kondisi jangkauan mobilitas pada penderita miopi dan hipermetropi. Pada miopi, penderita tidak dapat melihat dari jarak jauh, sedangkan pada hipermetropi, penderita tidak dapat melihat dari jarak dekat. Oke, berapa sih jangkauan pada mata normal? 25. Oke, ada yang mau tanya untuk pertanyaan nomor 1 mungkin beda pendapatnya? Enggak ya? Udah sesuai ya? Sesuai. Oke. Jadi pertanyaan adalah, berdasarkan hasil pengamatan, apa kaitan antara jarak pandang dengan kuat lensa kacamata penderita miopi dan hipermetropi? Jadi setelah kami melakukan percobaan, kita menemukan bahwa kuat lensa itu berbanding terbalik dengan jarak pandang fokus si penderita. Jadi semakin Jadi pertanyaan buat nomor 3 itu tuliskan hubungan antara fokus lensa kacamata dengan jarak pandang pada penderita miopi dan hipermetropi. Nah, jawaban kita itu karena kacamata menggunakan lensa, jadi di sini kita menggunakan rumus lensa, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Oke, jawaban nomor 3 seperti itu. Ada pertanyaan untuk jawaban nomor 3? Iya, silakan Nah, bertanya. itu apa ya?
Oh, jadi kalau misalkan ini jelasin S dulu ya. Jadi kalau misalkan S itu tuh jarak benda asli. Kalau misalkan buat S aksen itu tuh jarak bayangan yang terbentuk di titik jauh atau di titik dekat penderitanya. Ada lagi yang mau nanya? Tidak ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Yang kalian lakukan, apakah jawaban yang tepat mengenai permasalahan bagaimana cara kerja kacamata untuk menolong penderita miopi dan hipermetropi? Nah, jadi kesimpulannya adalah cara kerja kacamata adalah membentuk bayangan pada titik jauh dan titik dekat pada penderita miopi dan hipermetropi. Oke. Jadi ada pertanyaan, kesimpulannya ada yang beda mungkin? Ada yang mau nanya tentang cara kerja kacamata? Ya, silakan Revanza dulu. Mengapa penderita hipermetropi menggunakan lensa jumbo? Mengapa tuh? Karena bayangan maya itu dapat terbentuk menggunakan lensa cembung. Jadi lensa cembung itu akan mendapatkan jaraknya. Kalau hipermetropi kan jauh, jadi kita harus mendekatkan itu. Kalau lensa menggunakan lensa cembung. Oke, terima kasih atas presentasinya. Setelah presentasi ini Miss akan memberikan sedikit penguatan ya. Pada kondisi seperti apa seseorang dikatakan menderita cacat mata? Jadi tadi kita sudah belajar bahwa jangkauan mata pada penderita pada orang normal itu paling dekat pada jarak berapa? 25. Kalau paling jauh tak terhingga, betul. Berarti kalau menderita cacat mata, berarti titik dekat atau titik jauhnya sudah bergeser, sehingga dia tidak bisa melihat pada jarak normal. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana kaitan jarak pandang dengan kuat lensa pada penderita kacamata miopi dan hipermetropi? Nah, tadi semakin besar, misalnya minusnya nih, semakin apa tuh jarak pandangnya? Semakin dekat atau semakin jauh? Jauh. Minus semakin dekat atau semakin jauh? Iya kan, kalau minus itu rabun apa tadi? Rabun jauh. Tadi kan kalian sudah mencari data ya, bahwa semakin besar minusnya harusnya semakin dekat jarak pandangnya gitu ya. Kemudian kalau semakin besar plusnya juga semakin apa? Jauh jarak pandangnya, karena dia penderita rabun dekat ya, nggak bisa ngelihat dekat, jadi dia bisanya ngelihat jauh gitu. Nah, bagaimana persamaan fokus lensa kacamata pada penderita miopi dan hipermetropi? Tadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Karena kacamata merupakan lensa, maka apa formulanya? 1/R sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Jadi 1/R sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ini kita udah belajar ya di materi sebelumnya. Oke, silakan kerjakan soal-soal latihannya dan lakukan refleksi ya nanti, refleksi penilaian diri pada Google Classroom. Jadi kalian akan menilai diri kalian sendiri apakah sudah berkolaborasi dengan baik. Juga nanti kalian akan melakukan penilaian antar teman ya. Jadi siapa yang mau cerita nih, hari ini kita sudah belajar apa aja? Nah, hari ini tadi yang kita harus lakukan itu membaca berita mengenai banyak pelajar yang mengalami gangguan mata. Dan rabun juga, rabun akut setelah 2 tahun belajar daring. Nah, lalu kita juga tadi disuruh memberi pendapat kita ya mengenai berita tersebut. Lalu kita mengerjakan LKPD juga yang saat ini dan melakukan percobaan juga mengenai kacamata, di mana kita harus menentukan rumusan masalah, hipotesis, menemukan variabel, dan merancang percobaan nanti bagaimana. Nah, setelah itu kita mempresentasikan hasil diskusi kita dan menjawab pertanyaan yang kita diberikan. Juga terima kasih Yoga untuk ulasan hari ini. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang miopi, hipermetropi, kacamata, dan cara kerja kacamata gitu ya. Nah, semoga semuanya sudah paham tentang materi hari ini. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan?
belajar tentang loop ya. Oke. Jadi bis akhiri untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa ya. Siapa yang mau mimpin doa? Ya, silakan. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, terima kasih semuanya telah terlibat dalam pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.